Ayo tukeran aja yuk, Mama yuk. Ayo tukeran. Aku juga suka ganteng-gantengan. Maju udah. Udah jomplang banget aja. Waduh. Good morning, class. Morning, sir. How are you? And you? Why? Because I'm hungry. I'm forget to breakfast today. Okay. After class, terus. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, before starting the class, we will be open the pray. Can yes. Let's pray together. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas berkat sepanjang malam tadi. Sebentar kami akan kelas, berkati kelas pada hari ini. Semoga apa yang kami dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Amen. Jenis. Thank you, Maria. Before we will start things, I will check about attendance first. We will absent today. Iya. Iya. Oh iya. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Dibuka bukunya ya. Belajar matematika. Iya dong. Kan saya guru matematika, bukunya. Oke, ada yang tahu nggak pecahan itu apa sih? Ada yang pernah dengar nggak sih? Perperan Pak. Bagi bagian. Bagi bagian itu apa? Itu Pak yang ada garisnya itu loh. Oh iya, betul tuh, ada garisnya. Gimana Pak? Nanti saya bawakan nanti, oke? Oke Pak. Untuk sebelum mulainya, saya harap di kelas pagi ini saya minta siapkan hati, pikiran, maupun alat tulis atau apapun itu sebelum kita memulai pelajaran, dan saya harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran pagi hari ini karena pelajaran pagi hari ini adalah materi baru buat kalian, sehingga ketika nanti berlanjut ke hari berikutnya atau pelajaran berikutnya kalian tidak terlalu susah atau kebingungan dalam mengikutinya, begitu? Ya. Oke. Lalu di sini terlihat bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, nanti teman-teman atau siswa dapat menyebutkan pecahan itu dengan tepat, yaitu entah bentuknya, lalu menuliskan pecahan dengan benar, lalu ada nanti menjodohkan gambar dengan tulisan atau simbolnya. Lalu siswa juga mengeksplorasi, membedakan mana itu pembilang dan penyebut, dan yang terakhir adalah dapat menemukan konsepnya. Begitu. Apakah sudah jelas? Oke, saya mulai ya. Ada yang tahu nggak ini apa nih? Roti. Oh ya, mainan. Mau Pak. Mau Pak. Sudah mau? Mau. Itu bisa dimakan Pak. Bisa dimakan nggak? Bisa kalau kuat. Ada yang bisa bantu saya satu di sini? Yes. Ya boleh, sini wakil. Coba kamu itu ada berapa potong? Ada 8 Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan enggak? Ya. Ini bener ya, hitungnya 8 ya? Ya. Kelihatan. Ah ya. Udah? Sudah. Nah, ketika saya ambil satu, saya kasih ke Odil. Tinggal berapa? 7. Nah, ketika Odil menerima satu bagian, yang diterima Odil besarnya berapa? Ada yang tahu nggak? 1 Pak. Satu. Iya. Ya, betul. Sekarang saya kasih lagi satu. Di sini tinggal berapa? 6. Yang diterima Odil sama Ita sama nggak? Sama. Berarti besar pecahannya sama kan? Ya. Ya kan? Berarti cuma satu. Ya. Oke. Ya, tuliskan lagi. Terima kasih ya, Odil. Nah, jadi gini, ibaratnya mungkin tadi agak kesusahan. Sekarang saya akan beri
contoh yang lebih simpel. Ada yang punya adik kan di rumah? Saya Punya ada. yang beli sama ayah itu. Ya. Nah, ketika kalian punya sepotong roti dan harus dibagi dengan adik kalian, bagaimana cara kalian membaginya? Kalau kalian potong roti itu, kalian kasihkan adik kalian sepotong, kalian mendapat berapa bagian? Tadinya berapa potong? 1. Tadi kalian bisa menyebutkan itu setengah. Setengah itu dari mana? Kok kalian udah tahu itu setengah gitu? Berarti pecahan itu setengah itu sama aja satu bagian kalian bagi 2. Nah, ketika kalian berikan ke adik kalian atau kakak kalian, kalian dan adik kalian punya bagian yang sama, yaitu setengah dan setengah. Ketika itu digabungkan atau dikembalikan seperti semula, menjadikan satu potong utuh. Seperti tadi roti yang ini. Tadi kan ada 8 potong. Ya. Saya kasih Odin 1. Berarti Odin menerima berapa bagian? 1/8 karena totalnya tadi ada 8. Ketika saya kasih ke Ita 1, kita menerima berapa bagian? 1/8. Nah, itu. Jadi pecahan itu seperti itu. Kesimpulannya ada satu bagian penuh. Lalu tergantung kalian. Misalnya sekarang ada pizza. Lalu kalian ingin membagi ke sejumlah di rumah. Misalnya ada 4 orang. Maka menjadi berapa? 4/4. Kenapa bisa begitu? Karena dari 1 dibagi 4. Iya, betul Maria. Jadi gitu. Jadi mau berapa banyak potongannya, yang penting kalian tahu satu bagian tadi dipotong atau dibagi menjadi berapa. Begitu. Jelas sampai sini penjelasan saya? Jelas, Pak. Nah, sekarang tadi kan baru konsepnya bahwa pecahan itu satu bagian dibagi beberapa bagian. Sekarang ada yang tahu nggak cara nulis pecahan itu bagaimana? Saya di sini tulisnya nggak yang itu nggak? Kalau saya nulis di sini. Kelihatan. Oke. Ya, hapus ya. Ya, Pak. Tadi kalau setengah nulisnya gimana? 1. Bagi 2 gini? Bukan. 1 begini. Iya. Ya sebenarnya pecahan itu dapat ditulis seperti ini dan seperti ini juga karena intinya sama. Ini adalah satu bagian dibagi dengan 2 menjadi setengah. Yang ini juga sama, 1 dibagi 2. Jadi lambang garis ini sebenarnya sama dengan yang ini. Satu bagian dibagi beberapa bagian gitu. Tapi karena simbol seperti ini, titik 2 ini sering menimbulkan salah persepsi atau nanti jadinya 1 dibagi berapa, itu bukan jadinya seperti ini. Persepsi itu kita memikirkannya gitu. Oh iya. Seperti salah gitu kan. Nah, takutnya satu bagi 2 gitu. Dan membacanya ini sudah benar seperti yang kalian bacakan tadi, yaitu 1/2. Lalu ada yang tahu nggak yang di atas ini namanya apa? Pembilang kok di buku kan. Pembilang. Benar, pembilang. Iya, Pak. Pembilang, Pak. Oke, pintar. Yang di atas adalah pembilang. Yang di bawah? Penyebut. Jadi penyebut itu adalah jumlah yang dibagi tadi atau berapa banyak bagian yang dibagi kalian. Lalu yang atas adalah keseluruhannya. Makanya disebut pembilang. Begitu. Nah, sekarang kalau saya punya gini, ini artinya apa? Pecahan. 2/4. Ayo, yang satu suara berapa ini? 2/4. Artinya apa kalau 2/4? 2 dibagi 4. 2-nya dibagi 4. Nah, dari 2-nya dibagi 4. Misalnya, tadi kan yang ini satu bagian dibagi 2. Iya. Kalau yang ini jadinya apa? 2 bagian dibagi 4. Hah? 2 bagian, misalnya ada 2 pizza, terus 2 pizza itu dibagi 4, Pak. Ada 4. 4 pizza. Ini berapa bagian? 4. 1. 1
Satu. Masih apa ya? Jatuh Pak. Dibalikkan ini nempel semua ya, satu bagian ya. Satu kan berarti? Jika ini saya bagikan ke kita 2, kita menerima berapa bagian? 2. Nah, jadi kayak gitu. 2 berapa adalah seperti ini. Sama. Kalau biar lebih paham lagi, saya gambarkan. Oh, setengah. Ketika ada saya punya lingkaran, yang diarsir ini. Satu lingkaran ini saya bagi berapa? 8. 8. Lalu yang saya arsir? 2. Jadi kalau menyebutkan daerah yang saya arsir dari keseluruhan bagian lingkaran berapa? 2. Gitu. Jadi ya, Bisa dibagi nggak itu Pak? dibagi gimana? Jadi 2/8 jadikan 2 jadi 1/4. Oh, kalau itu nanti. Oh. Nanti setelah pelajaran ini ada kalian buat menyederhanakan ini biar lebih simpel lagi bentuknya. Ya Pak. Sekarang di dulu. Misalnya saya tambahkan satu arsren lagi. Jadi berapa pecahannya? 3/8. Aku pintar banget dulu. Tuh. Jadi intinya yang di bagian atas ini atau pembilang ini adalah bagian yang kalian arsir atau yang ditutupi. Nanti juga bisa aja yang ditanyakan bukan yang diarsir. Misalnya saya balik sekarang. Tadi yang diarsir berapa? 3. Yang nggak diarsir? 8. Nah, kalau bentuk dari yang tidak diarsir dari keseluruhannya berapa? 5/8. Jawab, iya 5/8. Tuh. Jadi tergantung pertanyaannya nanti. Paham? Mau yang diarsir atau enggak? Kalian gimana? Bingung? Paham? Bapak Tuh. Kayaknya sebenarnya ada gambar sebentar. Gambar apa, Pak? Bentar ya. Nah, yang gambar pertama ini coba berapa besarnya daerah yang diarsir? 1/4 ya. Yang nomor 2. Tahu dari mana 36? Ya itu yang di warna ada 3. Yang di Oke, pintar. Lalu yang terakhir, yang ketiga? 2/3. Yang terakhir? 4/8. Jadi gitu, sebenarnya konsep pecahan itu adalah kita hanya mencari satu bagian itu yang awalnya penuh, lalu kita bagikan. Seperti roti tadi, seperti kalian di rumah membagi pizza, entah makanan, entah permen. Lalu penyebutnya tadi adalah yang kalian bagi itu. Iya. Pembilangnya yang kalian bagikan, lalu menyebutnya adalah total keseluruhannya. Tuh. Masih ada yang bingung? Ada yang mau bertanya? Pak, kalau Ya. nggak diarsir sama sekali gimana Pak? Misalnya tidak diarsir sama sekali, seperti yang tadi awal di sana. Iya Pak. Punya satu buah semangka misalnya. Lalu Timo mau membagikan satu buah semangka itu ke 5 orang teman Timo. Berarti Timo potong jadi berapa bagian? 5 Pak. Nah, sekarang itu kan ada yang diarsir ya, maksudnya nggak ada yang diarsir, nggak ada yang diapain. Lalu Timo bagikan. Jadi pecahannya berapa? Setiap misalnya Timo punya satu semangka nih, dipotong jadi 5. Kasih ke Edwin 1, ke Rota 1, Rizal 1, Maria 1, Mirin 1. Atau ke Timo sendiri juga 1. Jadi Timo punya 1, yang keempat, yang 4 bagian lainnya dibagikan. Setiap orang kan mendapat berapa bagian dari yang tadi Timo potong? 1. Nah, jadi kalau misalnya pun nggak ada yang diarsir, tulis aja 1. Kan utuh, nggak ada yang. 5/5. Walaupun udah dipotong-potong tapi nggak dibagi jadinya tetap 1, Pak. Maksudnya gimana tuh? Oh, Kalau Kan tadi kan semangkanya kan potong. Ya, ya. Nah, tapi nggak dibagi berarti
Berarti masih satu kan Pak? Masih dipotong. Tapi kan digambarin deh Pak, gambarin Pak. Gambar Pak. Gambarin deh Pak. Ini yang gambar semangka. Berarti ini semangka ya? Iya. Terus mau dipotong jadi berapa? Dua. Dua. Ya. Mau dibagi nggak nih? Tapi udah dipotong ya ini. Misalnya udah dipotong. Nah, ketika kalian potong ini, tadi satu kan satu semangka. Iya. Kalau nggak dibagi nggak apa-apa, tapi semangkanya jadi berapa bagian? Dua. Nah, Oh, 1/2 jadi. iya. Oh, iya. Gitu. Jadi maupun kalian nggak membagi semangka ini, tapi kan semangkanya sudah dipotong. Yang tadinya utuh jadi terbelah. Bisa aja sekarang saya potong lagi jadi berapa? Walaupun udah dibagi. Nah, yang sebelah situ jelas? Jelas Pak. Ada yang bertanya kan? Belum. Oke. Pak masih bingung itu tadi gimana kok bisa 1/2? Jadi gini. Kan saya punya satu semangka, lalu dipotong jadi dua. Kan semangka itu kalau dipotong jadi dua kan jadi ada yang kanan ada yang kiri, ibaratnya begitu. Kalau atas bawah juga Yang atas bawah, yang penting ada kanan kiri juga nggak apa-apa toh? nggak apa-apa, kanan kiri atas bawah, depan belakang juga nggak apa-apa. Kecil. Nah kan ketika dipotong ada dua bagian, yang tadinya satu bagian menjadi dua. Nah makanya pecahnya itu tulis 1/2, karena dari satu kesatuan tadi dibelah jadi dua bagian. Oh, jadi artinya 1/2 itu 1, terus dibelah jadi 2 gitu ya Pak ya? Iya. Oh. Tapi Pak, Iya. itu kan ada dua, 1/2-nya. Jadi kan jadi 1/2 ditambah 1/2 sama 1 Pak. Iya kan tadi misalnya kan ini udah dibagi itu jadi 1/2. Ketika kalian gabungkan 1/2 dan 1/2 tadi jadi 2/2, makanya jadi satu lagi. Tapi kan tadi pertanyaannya Timo kalau nggak dibagiin Pak, kan berarti tetap 1 dong Pak. Tapi kan udah dipotong sama kalian. Tapi tetap 1. Tapi kan Tetap satu ya, tetap satu, itu satu bagian. Satu bagian cuma kan bagiannya satu-satu Ya. tapi kan dibagi. Gini, gini, Tetap gini. bisa kan 2/2. Oh, ini anaknya pintar-pintar di sini. Ya, Pak. ya, nggak apa-apa. Ini satu. Iya. Berarti kan balikan ini semangkanya tadi. Ya. Nah, ketika dibuka, yang ini jadi berapa? 1/2. Satu. Yang ini satu. Yang ini Satu. tadi kalau digabung berapa? 2. Nah kalau ini kok kalau jadi pecahan, yang ini 1/2. kalau digabungin, 2/2. nah Pak, kenapa nggak ditulis 2/2 gitu? Iya kan itu kan Apanya? tetap 2. ya tidak dong, nggak bisa. Kalau itu bisa ditulis 1/1 nggak Pak? Tidak, Oh enggak. nggak bisa. Kalau maksudnya kalau nggak dibelah Pak? Ya, Ya bisa kalau nggak dibelah ya, maksudnya sebelum dibelah maksudnya utuhan gitu kan. Oh, iya. Satu karena konsep pecahan itu kalau pembilangan dan penyebutnya sama, itu menjadi bilangan pokoknya. Misalnya 1/1 berarti satu bagian, 2/2 satu bagian juga, 3/3 juga satu bagian. Ya. Dia disebut 1/2 karena tadi kan satu bagian ini ada dua yang dipotong atau yang dibagi, jadi 1/2. Ketika ini digabungkan lagi, ini kan jadi satu bagian lagi. Oh, paham. Berarti kalau 1/2 itu melambangkan satu bagian gitu ya Pak? Ya, bagian utuhan. Lalu dibagi jadi dua objeknya. Begitu juga seterusnya. Tadi yang 2/4 misalnya sama. Tadi ketika saya punya 4, kan dia satu bagian nih. Iya. Kalau saya ambil 2, kan ini juga 2. Ini juga 2. Ya. Awalnya ada 4. Ya. Kalau saya ambil itu kan 2/4, ini juga 2/4. Ya. Ketika digabungkan lagi kan 4/4. 4/4 itu 1 gitu. Terus kalau 2/4 berarti artinya 2 bagian dibagi jadi 4 gitu Pak? Enggak sebenarnya. 2/4 itu adalah satu bagian, tapi yang diambil 2. Jadi ketika dipotong jadi 4, yang diambil itu 2. Kalau yang tadi kan 1. Sekarang yang diambil itu 2. tadi Pak, sorry Pak, saya tuh agak eong, gitu. Ya. agak ini Pak, saya agak ini Pak. Ini 1/2 itu tadi Bapak bilangnya satu bagian dibagi jadi 2 gitu ya Pak ya? Ya, betul. Terus kalau itu berarti 2/4, 2 bagian dibagi jadi 4 gitu Pak? Sebenarnya juga enggak, tapi saya tadi mengibaratkan seperti itu karena sekarang saya ulangi aja. Kan tadi ada 4 bagian nih. Makanya saya potong jadi 4 bagian. Lalu saya ingin memberi Timo misalnya 2 bagian dari 4 potong ini.
Jadi awalnya kan ini 1 buah, terus yang saya ingin kasih ke Timo 2, saya arsir misalnya. Jadi Timo akan mendapat 2 bagian dari 4 tadi. Tetap satu kesatuan sebenarnya, tapi hanya potongannya dikasih ke Timo 2. Dipotongnya 4 berarti. Yang bawah tuh yang dipotongnya ya. Kan potong. Ya, yang 2 yang dipotongnya. Bagiannya. Bagiannya. Berarti yang atas itu yang apa, Pak? Bagian yang diberikan atau yang mau dipinggirkan, disisihkan. Atau yang diarsir itu ya. Ya, atau yang diarsir, makanya tadi saya diarsir gitu. Apakah sudah jelas? Sudah. Ya sebelah sini sudah jelas? Sudah. Oh ya. Sudah? Saya kasih contoh soal lagi ya. Ya. Oh iya, Maria Pak. musik, Kak. Absen 5, Pak. Kalau kayak gini, yang diarsir berapa? 4. Totalnya berapa? 8. Berarti pecahannya? 4. Jadi gitu. Oh ini paham atau enggak nih? Marah-marah. Enggak marah-marah. Saya takut. Enggak. Oke, jadi gitu ya pelajaran hari ini sebenarnya cuma menjelaskan tentang konsep dasar dari pecahan. Jadi intinya pecahan itu adalah ada pembilang dan penyebut. Pembilang itu letaknya di atas. Seperti yang itu ada 4, ada 2, ada 1, ada 3. Lalu penyebut itu yang di bawah. Penyebut tadi adalah bagian yang dipecah jadi satu satuan penuh. Itu. Masih ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup pelajaran hari ini? Pak, jangan ada PR ya, Pak ya. Ya, enggak Pusing. ada. Aman. Saya terus lihat tanyakan? Enggak. Oke. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, yang penting kalian harus memperhatikan ketika menemukan gambar dengan memasangkan bentuk pecahannya. Ketika ada beberapa bagian yang diarsir, perhatikan pertanyaannya juga, apakah yang ditanyakan itu yang diarsir atau yang bukan. Lalu dituliskan jangan terbalik, yang pembilang di atas, yang penyebut itu yang bawah. Dan menulisnya harus 1/2, jangan yang terbalik 2. Tuh. Sudah jelas? Oke. Maybe today lesson is over. Tomorrow we will learn about fraction atau pecahan lagi. Tapi divariasikan lagi, ada yang dibagi, dikali, ditambah, dikurangi, ataupun ada pecahan campuran, pecahan nilai. Jadi kalian harus memperhatikan yang ini untuk konsep awalnya. Oke, Pak. Class is over. Thank you so much to thank you so much for today. I will sorry about my pronouns. See you. See you.